Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Quran? Kalau Anda mencari tempat untuk belajar, ta'lim, pengajian, maka cari tempat yang mampu mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi antara datang dengan pulang mesti beda. Mesti ada yang didapatkan. Mesti ada yang terangkat. Apa yang terangkat itu? Dua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, satu, walladzina utul ilma darajat, dua. Jadi kalau cari majlis ilmu yang benar, yang bisa merubah kita menjadi lebih baik, kata Quran spesifikasinya dua. Satu, cari tempat yang mampu mengangkat iman kita sehingga lebih kuat dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Indikasinya apa nanti? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, maka Allah akan berikan taufik kepada hatinya, dibimbing agar ia mau belajar tuntunan agamanya. Jadi ketika ada hamba Allah, dari manapun dia berasal, dimanapun dia bertempat tinggal, karena sifatnya menggunakan man, ismun mausulun yadullu ala fardiyatil ammiyah. Paham? Tidak. Man itu konjungsi kata sambung menunjuk pada objek, sifatnya personal. Jadi bisa laki-laki, perempuan, tua, muda. Kalau ada kata man, posisikan ayat atau hadis itu untuk kita. Jadi kata para ulama, kalau ada hadis Nabi menggunakan man, itu rasakan seakan Rasulullah itu berbicara kepada kita secara personal. Alhamdulillah. Man yuridillahu bihi khaira. Kalau kita artikan bebasnya begini, Nabi bicara ke kita, kamu mau nggak jadi orang lebih baik? Kalau engkau diinginkan oleh Allah jadi baik, yufaqihu fid din, maka engkau akan dibimbing oleh Allah untuk belajar tentang tuntunan agamamu. Karena itulah berbahagialah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mendapatkan dalam hatinya dorongan dari Allah yang menggerakkan dia untuk datang mau belajar, maka berbahagialah, maka dia masuk dalam golongan yang dikelompokkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu nanti ya. Saya ingin katakan kita bahagia dulu, karena dari sekian hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini dan bisa melangkahkan kakinya sampai berada di tempat atau sekitaran tempat ini, berbahagialah Anda yang terpilih, bukan hamba-hamba yang lain. Maka saya bermohon semoga dengan kehadiran kita semua di sini mendapatkan bagian keberkahan dari hadis Nabi yang disampaikan tadi. Dua, saya yakin tidak semua berasal dari Gamping. Yang paling jauh dari mana? Pekanbaru, Masya Allah. Ya, dari NTB, Masya Allah. Medan, Kendal, Sulawesi. Perhatikan, Lampung, Bandung. Sudah turun. Saya jawab dengan satu hadis Ibnu Majah, nomor hadis 232 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar,
wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama faman haddahu fahaddu bihadin wafir atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melangkahkan kakinya berangkat dari tempat dia berdomisili dengan tujuan untuk belajar agamanya, walaupun satu ayat saja, satu hadis saja, maka setiap tapak kaki yang ia lakukan, Allah perintahkan malaikat membentangkan sayapnya dan memberikan ridha kepadanya. Ridhanya malaikat maknanya dua, Bu, maknanya dua. Satu, mengaminkan doa yang dimohonkan. Jadi kalau ibu berangkat dari tempat menetap sampai ke sini, sampai ada di sini, sampai pulang lagi, isi dengan doa salah satunya. Jadi daripada ibu bikin status, ya, ada pengajian Ustadz Adi, alhamdulillah paling depan, ceklik gitu ya. Itu nggak diaminkan malaikat, Bu, nggak diaminkan. Dan malaikat tidak akan like, share, and comment. Karena tugasnya di hadis cuma mengaminkan doa. Ya, apa yang harus diisi? Mohon kepada Allah. Mungkin ini cara Allah mengabulkan doa yang sekian lama ingin dimohonkan. Dan itu mustajab. Mustajab. Yang kedua, memohonkan ampunan kepada siapa yang beristighfar. Karena itu hampir para ulama hadis ada informasi dari mereka, jika ada yang meminta fatwa, konsultasi untuk bertobat kepada Allah, rata-rata mereka menunjukkan pada dua hal. Kalau bukan meminta kebaikan pada ibunya untuk berbakti, maka mereka merekomendasikan untuk datang ke majelis ilmu dan diisi dengan taubat. Dan itu salah satu sebab nuzulnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ada seorang yang ingin taubat, datang konsultasi, ingin merubah diri, maka disarankan oleh salah seorang syekhnya, coba datangi syekh yang di sana karena ia yang mampu membimbingmu. Nah, ini faedahnya saling merekomendasikan. Jadi kalau ada yang datang belajar kepada Anda ahli hadis, dia ingin belajar Quran, Anda bukan pakarnya, rekomendasikan. Jangan buka Google langsung ngajari, tidak. Rekomendasikan kepada yang pakar. Begitu berangkat orang ini, di tengah jalan dia meninggal, tapi dia isi dengan taubat kepada Allah. Dia menyesali perbuatannya. Padahal dosanya cukup melimpah. Bunuh orang bukan pernah lagi khatam. Ya. Mabuk, zina, dia isi dengan taubat di jalan. Di pertengahan belum sampai dia ke tujuan, dia meninggal. Dan ukuran jaraknya melebihi setengah jengkal, 1 jengkal saja ke tempat tujuannya, lebih dekat ke tempat tujuan. Jadi kisahnya di era Nabi Musa, tapi ayat yang terkait dengan ini turun juga di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah Quran surah An-Nisa surah keempat di ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau belajar untuk merubah hidupnya lebih baik? Jadi belajar agama itu, yang pertama cirinya itu bukan ilmunya dulu, tapi dampaknya pada perubahan perilaku. Sekarang kita masuk ke inti materinya. Tadi baru mukadimah ini, kita belum mulai ya. Ya, saya boleh berdiri ya? Alhamdulillah. Pelan-pelan. Jadi kalau kita ingin datang ke tempat belajar dimanapun, oleh Quran tempatnya disifati dengan majlis namanya. Apa namanya? Jamaknya majalis. Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman. Ada beda antara man dengan alladzina. Kalau saya detilkan begini. Ini saya sedikit tuliskan supaya mudah untuk dilihat. Maaf, ini belakang kelihatan? Bagus. Jumat itu memang beda berkah. Jadi belum saya tulis sudah kelihatan. Dan cuma di sini. Cuma di sini, luar biasa. Kelihatan? Ya.
ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik. Ini ayat tentang majelis, Quran surah 58 ayat 11. Dibukanya dengan kata iman, diawali alladzina, kemudian dipanggilnya dengan ya dan ayyuha. Saya agak cepat sekali ya, mohon izin karena waktunya terbatas. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, ayyuha 150 kali, alladzina 1080 kali. Ya, ini harfun nida, huruf panggilan, memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Jadi semua objek dan semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada untuk menguatkan panggilan, haknya mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. Jadi rahasianya begini, kalau ada ayat di Quran dibuka dengan ya ayyuha, ini menandakan isi di ayat itu sangat penting. Saking pentingnya Allah mengingatkan dan menegaskan. Alladzina itu panggilan yang sifatnya semua tanpa kecuali, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, dan sifatnya jamaah, untuk memberikan kesan bahwa ini tidak berlaku hanya untuk 1-2 orang, tapi semuanya berpeluang mendapatkan keistimewaannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman tanpa kecuali, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, walaupun imannya berbeda-beda ukurannya. Karena itu pakai ya. Ada yang imannya lemah sehingga merasa jauh dari Allah. Ada yang imannya tengah-tengah standar dan dia merasa biasa-biasa saja. Nanti saya berikan ukurannya. Ada yang merasa imannya sangat kuat sehingga merasa dekat dengan Allah. Contoh gampang cara mengukur iman, rumusnya Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Cara mengukur iman itu kata Allah gampang. Kalau disebutkan nama Allah, maka akan ada getaran di hatinya. Semakin kuat getarannya, semakin cepat dia merespon, ini menunjukkan semakin tinggi dan kuat imannya. Nah, kita sehari itu dipanggil 5 kali oleh Allah. Dipanggil 5 kali untuk mengingatkan masih ada iman nggak? Karena nanti kata Nabi, ada yang pagi dia beriman, sorenya hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Maka diperdengarkan di telinga kita setiap hari dalam pergantian waktu. 5 kali ganti waktu, subuh, ke siang, ke zuhur, ke sore, ke asar, menjelang malam maghrib sampai ke isya malam. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Maka diperdengarkan lewat adzan kalimat pertama, Allahu Akbar, Allah. Perhatikan baik-baik. Kira-kira kalau adzan itu panggilan apa? Salat. Sekaligus panggilan iman. Karena salat di Quran disebut juga dengan nama iman. Quran surah kedua ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Salat itu namanya iman. Karena saat seseorang salat dia sedang membuktikan keimanannya. Karena itu kata Nabi, bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, lihat dalam sholatnya. Nah, panggilan sholat terkait dengan waktu sholat itu pun dilekatkan dengan kata iman. Quran surah keempat ayat 103, lihat ujungnya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa bebasnya, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Contoh, tadi subuh jam berapa? Ayo, beriman gak nih? Hah? 4:38 4:35. Ada perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan wilayahnya beda-beda. Dah, kita ambil 4:38. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:38 dipanggil. Lalu Anda bangun pas waktu adzan, Anda katakan, ya Allah adzan, siap-siap Anda berwudu dan siap-siap menunaikan sholat. Saat dipanggil, saat itu Anda merespon. Ini menunjukkan iman Anda standar. Nah. Bukan kuat, standar. Jam kerja di sini jam berapa? Masuk kerja jam berapa, Pak? Ya, masuk kerja jam 7, datang pas jam 7. Standar kan?
Pas ya? Pas dipanggil, pas datang, itu standar. Kalau Anda dipanggil 4.38, jam 4 Anda sudah siap-siap, itu baru istimewa. Dia menyiapkan diri sebelum dipanggil, sehingga dia mengkhusyukkan hatinya sebelum dipanggil dalam kewajibannya. Nah, itu istimewa namanya. Dipanggil jam 4.38, dia bangun dari jam 3. Dia bangun setengah 4. Dia bangun dari jam 4. Dia siapkan dirinya supaya saat Allah panggil, dia sudah siap. Itu istimewa. Nah, itulah yang disebut dengan ada yang imannya kuat sebelum dipanggil sudah siap-siap. Jangankan sholat fardu, tertinggal sholat sunnah dia gelisah. Ya Allah, saya kesiangan tadi nggak tahajud. Padahal dia bangun jam 4.30 dan belum dipanggil. Dia merasakan gelisah. Itu iman kuat. Berbahagialah kalau sudah sampai di situ. Ketinggalan sunnah, gelisah. Yang standar nunggu panggilan aja. Nggak tahajud nggak apa-apa. Yang penting nggak lewat fardu, itu standar. Yang agak repot, dipanggil 4.38, dia baru sadar 8.34. Nah, itu yang dimaksud dengan iman lemah, ya. Jelas? Nanti rumus ini bisa dipakai dalam puasa. Saya kembalikan ke majelis ilmu dulu. Perhatikan baik-baik. Dalam hal pengetahuan, Allah nggak ingin bedakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kata Allah, hei semua yang beriman, walaupun iman kalian beda-beda tingkatannya, aku tidak peduli. Aku berikan semua rahmatku kepada semuanya. Jika engkau mampu mengamalkan satu yang aku berikan ini, aku jadikan yang merasa jauh menjadi kuat imannya dan mendekat. Yang menengah semakin lebih kuat, dan yang dekat semakin lebih meningkat kembali. Apa amalannya? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau di-share kepada Anda, disampaikan info atau sudah di dalam ruangan, disebutkan, luaskan majlis-majlis. Amalannya menghadiri majlis ilmu. Karena itu datang ke majlis ilmu itu menarik. Jangankan yang subuhnya pas, yang telat subuh aja datang. Jangankan yang rajin baca Quran, yang jarang baca Quran itu bisa datang. Motif awalnya beda-beda. Apakah semua Anda yang kesini ingin mendengar tausiah? Belum tentu. Yang penting saya pengen lihat ustadznya aja. Saya pengen dapat fotonya gitu kan. Ada yang begitu tuh, muka-mukanya kelihatan tuh wajahnya. Tapi itu cuma pengantar. Akhirnya yang menggerakkan kita ke sini kan rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, mustahil Bapak Ibu ada di sini. Dan di antara sekian yang hadir, boleh jadi ada orang yang sebelumnya nggak pernah ngaji, dapat masukan tiba-tiba kemudian jadi orang paling taat. Mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Itulah sebabnya kenapa ketika disebutkan majlis itu memberikan kesan kalau ingin merubah diri menjadi lebih baik. Tidak semua tempat pengajian itu punya kualifikasi yang benar menurut Quran. Perhatikan kalimatnya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau Anda ingin berubah menjadi orang yang lebih baik menurut Allah, maka cari tempat yang disebut dengan majlis. Apa artinya majlis? Dari kata apa? Oke. Apa artinya jalasa? Duduk. Nah, itu masih standar. Ya? Sama dengan yang ngajinya tabayatubu youtuban. Pas pakai Facebookan ya. Lihat sini. Jalasa betul duduk. Tapi juga ada qa'ada, artinya duduk. Sama dengan qara'a iqra, artinya apa? Bacalah. Kalau utslu tilawah, baca juga. Apa bedanya? Asal kata jalasa itu bukan duduk. Asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke yang tinggi. Anda duduk alas di bawah, saya katakan, tafadhal ijlis, pindah ke tempat yang lebih tinggi, naik di kursi. Tapi kalau saya sedang berdiri tinggi, diminta duduk ke rendah, maka bahasa Arabnya qa'ada. Yaqudu sifatnya julusan, tempatnya maq'ad. Saya tidak bisa sholat berdiri karena ada masalah di kaki, maka diminta duduk. Bahasa Qur'annya bukan julusan tapi qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman
wa qu'udan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa, bukan julusan. Itulah kalau Quran itu bukan firman Allah, tentu kalimatnya akan standar manusia. Tapi untuk menunjukkan firman Allah, maka setiap diksinya berbeda. Penekanannya tidak sama. Jangan mengangkat dari tempat yang rendah ke tinggi. Tempatnya disebut dengan majelis, jamaknya majalis. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Quran? Kalau Anda mencari tempat untuk belajar, ta'lim, pengajian, maka cari tempat yang mampu mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi antara datang dengan pulang mesti beda. Mesti ada yang didapatkan. Mesti ada yang terangkat. Apa yang terangkat itu? Dua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, satu, walladhina utul ilma darajat, dua. Jadi kalau cari majlis ilmu yang benar, yang bisa merubah kita menjadi lebih baik, kata Quran spesifikasinya dua. Satu, cari tempat yang mampu mengangkat iman kita sehingga lebih kuat dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Indikasinya apa nanti? Senang beramal saleh. Cari tempat-tempat yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Cari guru-guru yang bahkan ketika melihatnya Anda teringat dengan Allah. Pengen tahajud, pengen dekat dengan Quran, membuat Anda lebih paham tentang kehidupan akhirat. Itulah iman. Tertawa boleh, ada 165 canda Nabi kurang lebih, dan Nabi tertawa, tapi tertawanya tidak memutus iman. Kemudian yang kedua, kalau imannya naik saja tapi kosong ilmunya, bahaya. Saya tobat ya Allah, kemarin saya banyak salah, saya ingin mendekat kepadamu. Gak apa-apa, subuh besok saya 4 rakaat. Butuh yang kedua yang disebut dengan ilmu. Iman dan ilmu adalah sayap Islam yang bersamaan. Tak mungkin Anda beriman dengan baik tanpa ilmu, tak mungkin Anda berilmu dengan lurus tanpa iman. Nah, majlis seperti ini kita harus naikkan keduanya, iman dan ilmu. Dan yang menggabungkan kedua pembahasan itu salah satunya adalah fikih puasa. Menuntut ilmu bukan sekadar hadir dan mendengar, tetapi tentang niat, adab, dan arah yang kita tuju. Dua kriteria majelis ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi pengingat agar kita tidak salah melangkah dalam mencari kebenaran. Semoga setiap majelis yang kita datangi menambah iman, meluruskan akhlak, dan mendekatkan kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Semoga Allah membimbing langkah kita dalam menuntut ilmu dan menuntun kita kembali ke jalan pulang yang diridhoi olehnya.